Shalom Indonesia, Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Mucho gusto. Tuhan Yesus memberkati. Kepada bapak-bapak, senang bertemu dengan semua kita. Dan bapak-bapak, para pemirsa opung, ibu, mbak, engkong, mak, cece, abang-abang, lai-lai, itu, namburu, abang buru, tulang, dan tulang, bapak tua, bapak udah, inang tua, semua. Kakak-kakak, adik-adik semua. Haleluya, haleluya. Senang bertemu dengan Anda dan semua penduduk Indonesia. Haleluya, yang dapat melihat melalui via YouTube ini. Tuhan memberkati. Saya senang bertemu dengan Anda walaupun hanya melalui layar Android Anda. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Yesus Kristus Sang Pendoa masih dalam lanjutan. Dan tadi pagi kita sudah telah mempersembahkan doa kepada Allah. Ia telah memohon dengan ratap tangis kepada Allah Bapa. Ia telah menyampaikan keluhan-keluhan kepada Allah. Karena doanya itulah, ya, karena doanya itulah dengan yang sungguh-sungguh. Kita lihat dulu pribadinya, ya. Yang sungguh-sungguh itu akhirnya Bapa mendengar. Alkitab mengatakan tadi, kita baca dulu ayat yang masih dalam Ibrani 5 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dan apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia telah dipanggil menjadi imam besar dan oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Puji nama Tuhan. Jadi kita bisa melihat Yesus Kristus Sang Pendoa tersebut telah memberikan teladan bagi kita. Dia bukan hanya berdoa tanpa menjaga kehidupannya, juga menjaga kehidupannya. Alkitab katakan dalam ayat yang ke-7 dikatakan di sana bahwa dia dijawab oleh karena kesalehannya. Jadi dia sebagai Tuhan, dalam juga sebagai manusia, tetapi dalam keadaannya manusia, Alkitab mengatakan ia hidup saleh. Jadi kalau Anda mau berdoa, dijawab oleh Tuhan, dijawab oleh Yesus, dijawab oleh Bapa, kita juga harus meniru kepada Kristus. Kalau dia hidup saleh, ya mari kita hidup saleh juga. Saleh itu beriman, beribadah kepada Allah dengan kesungguhan hati, dengan imannya, dengan seluruh panca inderanya dikuasai oleh Tuhan, pikirannya, hatinya, kehendaknya diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Itulah orang-orang yang saleh. Jadi Yesus memberikan teladan itu. Kalau engkau mau menjadi pendoa, yang menjadi gaya hidup kita adalah berdoa, sehingga dimanapun kita ada, kita bisa berdoa. Kita melihat orang hidup, mendoakan mereka. Ketika kita melihat orang-orang yang ada di jalan yang tidak beres, kita bisa mendoakan mereka. Dan ya mungkin itu dalam seperti keluhan-keluhan Yesus yang saya katakan tadi, mengapa. Ya, hanya mereka yang bisa menjawab dan Tuhan. Ya, tapi yang jelas, karena kalau saya mau katakan dari firman Allah, mengapa? Karena mereka tidak setia, tidak taat kepada Tuhan. Itu saja. Atau mereka melakukan keinginan setan, keinginan bapaknya. Ya, jadi itu. Nah, ia juga Alkitab katakan, ia taat. Hebat. Taat kalau anak, taat kepada orang tuanya, tentu orang tuanya akan bersuka cita. Tapi kalau Anda bisa bayangkan anak yang tidak taat kepada orang tua, itu menjadi tangisan bagi ibunya, menjadi kesusahan bagi orang tuanya, karena orang tua laki-laki itu sangat susah menangis. Ya, tapi kalau ibu dia suka menangis di hadapan Tuhan, tapi di hadapan manusia saya nggak mau menangis.
Haleluya. Ah, jadi kita sebagai orang yang percaya dituntut untuk taat. Kalau Yesus saja taat, bahkan di dalam penderitaannya, bahkan ya kalau Alkitab katakan taat sampai mati di kayu salib. Waduh, itu mah nggak gampang, taat dalam penderitaan, di masa penderitaan, dan taat sampai mati di kayu salib. Wow, itulah Yesus, Sang Pendoa yang menjadi teladan kita, yang menyelamatkan kita, yang memberkati kita, yang menolong kita, yang menyatakan keabadiannya dalam hidup kita. Taat. Walaupun engkau sedang menderita hari-hari ini, taat pada firman Allah, taat pada Yesus, dan lihat kebaikan Tuhan. Bahkan Yesus sendiri sampai taat sampai mati. Itulah sebabnya Tuhan Bapanya di surga itu mengaku nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. 1 kali ini akan digenapi dalam pengadilannya. Tapi saya mau katakan di masa-masa kini pun akan ada hujan pertobatan besar-besaran yang akan dilakukan oleh Tuhan dengan gerakan Roh Kudus, dengan baptisan Roh Kudus bagi setiap orang. Itu sebabnya saya berkata, setiap hari saya berkata, setiap bangun, setiap saya berdoa bersama keluarga pun, saya berkata supaya setiap orang dibaptiskan dengan kuasa Roh Kudus, setiap orang dipenuhi oleh diisi oleh Yesus. Haleluya. Dan kita lihat apa yang ia mencapai kesempurnaannya. Dari doa itu akhirnya Yesus kan apa kan begini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Dalam Matius 5 ayat 48. Jadi di sini kita bisa melihat Yesus mencapai kesempurnaannya. Dan karena dia mencapai kesempurnaannya, Bapa katakan dia yang pertama yang mencapai kesempurnaan, yang kedua yang menjadi pokok keselamatan. Jadi bagi siapa? Bagi orang-orang yang taat. Dia menjadi pokok keselamatan bagi saya, bagi saudara, bagi orang-orang yang percaya, yang hidup dalam terang dan kebenaran firman Allah dalam ketaatan kepada Dia. Bukan hanya mengaku dengan mulut seperti tadi pagi yang saya katakan, ya dengan mulutnya dia mengaku marah kepada anaknya, tapi setelah dapat uang 4 angka 250 juta. Puji Tuhan. Ya, jangan begitu ya. Jadi taat kita itu bukan taat yang pura-pura. Jadi taat kita itu taat yang sungguh-sungguh, sehingga keselamatan kita yang diberikan, yang Yesus menjadi pokok keselamatan, dan dia akan ikuti oleh saya dan saudara yang taat kepada dia. Jadi mari ikuti Sang Pendoa itu. Dia hidup saleh, mari kita belajar saleh. Dia hidup benar, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saleh itu juga benar ya. Jadi dia hidup taat, kita juga hidup taat. Dan yang terakhir, ia menjadi imam besar Allah. Ya, ia menjadi imam besar Allah, kata firman Allah. Dan ketika ia menjadi imam besar Allah, ia adalah Allah yang memperantarai kita. Ya, kita manusia berdosa dengan Bapaknya. Jadi Allah itu melihat darahnya yang mengalir dalam darah anaknya yang mengalir dalam kita. Dan ketika kita berdoa kepada Bapa, dia tidak melihat karena kita hebat, bukan. Tapi dia melihat siapa yang kau percaya. Ada apa dalam hatimu? Kalau ada Yesus, apalagi kau minta kepada Bapa dalam nama Yesus, supaya apa? Tujuannya kamu didengar, Bapa dimuliakan. Nah itu. Nanti gitu juga tujuan Yesus itu begitu. Dia berdoa supaya Bapaknya dimuliakan. Dan kita, ya supaya dia dimuliakan, Yesus dimuliakan, Bapa dimuliakan. Bagi kehormatan dan kepujian bagi dia. Itu tujuan kita ketika kita berdoa. Bukan sok-sokan kita berdoa. Menangis bukan sok-sokan itu. Bukan. Ya. Jadi, ini ada cerita ini soal apa? Soal orang-orang hebat. Ya, yang berkata tentang soal profesi. Oh, bapakku itu sebagai tukang, sekali dia menyelesaikan sebuah proyek, ya minimal dia dapat 20 juta. Lalu datang si pengacara yang bapaknya, masih kecil bapakku,
Bapakku itu kamu tahu, pengacara terkenal di Indonesia. Sekali dia bisa bicara 10 juta dolar bisa dia peroleh. Karena yang dibela perusahaan besar. Bapakku itu pengacara besar, 10 juta dolar. Dan sang anak pendeta nggak kalah. Kalian masih kecil. Bapakku kalau habis berkhotbah itu yang mengambil uangnya, banyak kali orang mengambil uangnya. Kalian masih satu-satu orang, masih face to face. Tapi kalau Bapakku sekali dia berkhotbah, ratusan orang mengambil uang kolektif itu karena sakit banyaknya. Nah, itu kalau orang-orang yang sombong itu begitu sudah. Tapi dalam doa kita nggak bisa sombong-sombongan. Walaupun doa kita dijawab oleh Tuhan, nggak bisa sombong-sombongan. Malah kita justru rendah hati, berterima kasih, tidak merasa puas dengan situasi itu, tetapi justru kita berkata puji Tuhan dan terus berdoa. Sama seperti Yesus melakukan mujizat, habis melakukan mujizat, sebelum dia melakukan mujizat dia berdoa, sesudah melakukan mujizat dia juga berdoa, tapi di lain hari. Besok ya, saya akan menyampaikan. Dan inilah yang mau saya katakan kepada kita. Ia menjadi imam besar Allah. Supaya apa? Kita menjadi selamat. Jadi kalau kita menjadi selamat di dalam anugerah Allah yang begitu luar biasa, ya puji Tuhan lah, ya. Jadi kita bisa melakukan Tuhan, melakukan yang luar biasa di hadapan Allah kita, sebab Allah kita itu adalah yang melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita tahu bahwa imam itu tugasnya adalah ya suatu jabatan dalam suatu umat, ya. Waktu itu orang Israel yang penting sekali peranannya. Tugasnya mempersembahkan korban, ya, mengadakan doa syafaat. Makanya ya sebagai imam saya mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi dia Allah tunjuk sebagai imam besar mempersembahkan korban. Siapa yang korbannya? Dia sendiri. Bayangin bayangin. Yesus sendiri korbannya, tapi dia nggak apa. Ya, sampai kepada kematiannya saja, menyerahkan nyawanya dia berdoa. Saya nggak tahu. Nggak tahu, tapi 120 tahun saya minta. Kalau di pasar 120 tahun, bisakah saya berdoa? Kuserahkan nyawaku. Ya nggak semua orang bisa menyerahkan nyawanya sampai dia mau apa? Lalu berdoa. Nggak semua orang bisa. Tapi Yesus sampai mau matinya pun dia berdoa. Itu mungkin hebatnya sang pendoa itu. Karena doa menjadi lifestyle-nya. Jadi kita tahu ya, jadi tugas imam itu mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberikan berkat. Nah, itulah Tuhan Yesus itu dalam hidup kita. Sehingga segala hal yang baik-baik dilakukannya. Jadi dia bukan hanya untuk mengatakan kepada kita berdoa kepada aku, berdoa. Tidak. Karena dia sudah menjalaninya terlebih dahulu. Dan dia tahu sebagai orang yang berdoa pada masanya, dan juga akhirnya Allah menganugerahkan kepada dia sebagai imam besar. Haleluya. Jadi Anda tidak perlu takut. Dia mengorbankan diri dia sendiri. Dia mengucapkan doa syafaat supaya Anda diberkati, berikan berkat yang baik-baik kepada kita. Lebih kurang 8.500 janji Tuhan yang tentang berkatnya, keselamatan, kebaikan, kerjaan, usaha, macam-macam, kandungan, semualah yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Mungkin tidak berapa banyak yang kita ketahui tentang berkat dan kebaikan Tuhan, tapi Tuhan sediakan begitu. Dari 31.176 ayat dia sediakan. Bayangkan berapa itu? Berarti hampir seperempat itu janji berkat Allah. Luar biasa. Jadi hiduplah ya sebagai pendoa di hadapan Allah. Mari kita mengikuti teladan sang pendoa kita itu. Hiduplah saleh di hadapan Tuhan, hiduplah taat di hadapan Tuhan, supaya doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepada kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Kau berkati firman-Mu, Kau berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus, terima kasih buat segala kekuatan Tuhan, terima kasih buat urapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang menyatakan segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kau berkati presiden kami, oh Tuhan Yesus, dan wakil presiden, para menteri, dan para pejabat, dan juga para gubernur, dan juga Tuhan Yesus gubernur, bupati, juga wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya stakeholder bangsa ini juga diberkati oleh Tuhan. Semuanya gereja Ars Nasional diberkati oleh Tuhan, gereja GP juga diberkati oleh Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, sahabat-sahabat kami dimanapun diberkati, seluruh jemaat Tuhan diberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi mereka-mereka yang susah, Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Tugasmu sebagai imam, menjadi imam besar Tuhan. Engkau mau menyatakan kekuatan-Mu bagi kami semuanya, hingga kami menyadari bahwa Tuhan sebagai pendoa syafaat bagi kami. Bahkan Engkau berkata kalau dalam soal kesatuan dan persatuan, gerejanya harus menjawab. Itulah sebabnya Tuhan Bapa di surga, kami sungguh bangga mempercayakan hidup ini kepadamu dan sekaligus berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau belajar seperti Engkau Tuhan, menyampaikan doa-doamu kepada Bapa, menyampaikan ratap tangismu kepada Bapa, dan menyampaikan keluhan-keluhanmu kepada Bapa. Kami juga menyampaikan itu doa-doa kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami sadar yang bisa menjawab doa hanyalah Engkau di dalam nama Yesus. Yang dimana ketika kami berdoa tujuannya adalah memberikan kemuliaan kepada Bapa, kepada Engkau. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sadar Tuhan Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi orang-orang yang sakit Tuhan, bahwa tujuanmu memberkati mereka untuk memberikan kesehatan bagi mereka, kekuatan, damai sejahtera Tuhan, dan banyak hal yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Sebagai imam besar kami menyerahkan kepadamu Tuhan hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, dan kami berdoa bagi engkau yang sakit, yakin dan percayalah bahwa Tuhan mau menyembuhkan engkau. Percayalah bahwa Tuhan bersedia mau menyembuhkan engkau. Dia mau betul menyembuhkan engkau. Dan kalau engkau yang sakit COVID, tumpangkan tangan atas kepalamu. Dan bagi engkau yang sakit, apapun sakit penyakitmu, mari engkau nyatakan di hadapan Tuhan dan tumpangkan tempat yang sakit. Maupun mereka-mereka yang di ICU, kalau engkau keluarga yang mendengar ini, tumpangkan tangan, kalau tidak bisa melalui kaca, di mana Anda sambil menatap kepada yang sakit. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu dalam Alkitab-Mu, dalam firman Allah Engkau nyatakan segala kebaikan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Di saat ini juga banyak orang-orang yang sakit Tuhan, khususnya mereka yang sakit COVID. Bahkan sampai banyak mengalami kematian, bukan hanya di negara kami ini, hampir di 111 negara di seluruh dunia ini, mungkin lebih lagi Tuhan Bapa di surga. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, supaya engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Kalau engkau berkata kepada COVID lenyap, maka dia akan lenyap. Lenyap dari seluruh dunia ini, maka dia akan lenyap. Lenyap dari Indonesia, maka dia akan lenyap. Dan itulah sebabnya kami berdoa kepadamu Tuhan. Karena memang engkau adalah pendoa syafaat, yang engkau, tugas imam itu adalah berdoa syafaat. Kami belajar mengikuti engkau Tuhan. Kami mau berkati bangsa kami sebagai anak bangsa yang tinggal di bangsa ini. Makan, minum, mendapatkan semua rezeki dan nikmat Tuhan. Itu karena kami tinggal di Indonesia ini. Dan itulah sebabnya kami mau berdoa Tuhan. Bapa di surga, mari ulurkan tangan-Mu menjamah mereka-mereka yang sakit. Kau nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus, sembuhlah engkau. Bagi mereka-mereka engkau yang sakit COVID, dengarkan dan ambil tindakan, percaya dengan iman. Engkau sembuh dalam nama Yesus, dan oleh dalam nama Yesus segala sakit penyakit COVID kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dan engkau sembuh dalam nama Yesus. Roh maut tercabut dari mereka dalam nama Tuhan Yesus. Para dokter juga Tuhan,
Kau nyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup mereka. Kau nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Pagari mereka dengan kuasa-Mu, sama seperti Engkau memagari Ayub sehingga terhindar dari segala sakit penyakit, bahkan Tuhan dari segala harta bendanya. Tapi ketika Engkau tarik, Tuhan izinkan itu terjadi bagi mereka untuk proses iman dari Ayub. Tapi kami mohon kepadamu bagi para dokter tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong mereka. Mereka telah bergerak dalam bidang kemanusiaan ini. Mereka tentu lelah dan lain sebagainya. Kami tidak bisa menolong mereka lebih. Kami hanya bisa berdoa pada mereka dengan harapan mereka tetap dilindungi Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Semua yang terlibat di dalam penanganan COVID ini, Tuhan Bapa di surga. Terima kasih buat kebijakan PPKM yang sedang terjadi di Indonesia, dan kami bersyukur walaupun hanya ada beberapa penambahan, tapi selanjutnya akan ada lebih keringanan-keringanan yang lebih untuk menjaga kondisivitas keadaan bangsa kami, Tuhan. Kami sudah melihat ada orang-orang yang mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan Bapa di surga, inilah Indonesia. Tuhan, kami hanya berdoa kepadamu. Kami banyak menyampaikan keluhan-keluhan kepadamu tentang kejahatan kemanusiaan, tentang kejahatan sosial. Bapa di surga, ada banyak hal yang sampai kami keluhkan. Ada banyak hal juga tangisan-tangisan kami kepadamu. Bagi mereka-mereka yang sakit supaya sembuh, bagi mereka-mereka yang melakukan jahat supaya mereka bertobat, dan banyak tangisan-tangisan kami kepadamu Tuhan. Dan itulah sebabnya kami berdoa supaya Engkau menyatakan bagi mereka yang sakit saat ini, ulurkan tangan-Mu, menjamah mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sembuhlah Engkau, dan oleh bilurnya Engkau sembuh. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir, yang kanker sembuh, tumor sembuh dalam nama Yesus. Dan Tuhan, apapun sakit penyakitnya Engkau sembuhkan mereka semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu datang kepada mereka, belas kasihan-Mu datang kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk menyampaikan keluhan-keluhan kami. Oh Tuhan, ada banyak orang-orang yang susah sekarang ini. Ada banyak orang yang menderita. Dan ada banyak yang gak siap Tuhan. Mereka melakukan jalan-jalan pintas. Bahkan beberapa hal yang kami dengar baru ini beberapa saat yang lalu. Tuhan, ada banyak persoalan-persoalan di bangsa ini. Di mana anak bangsa yang tidak kuat iman mereka melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan. Baik mereka membunuh atasan mereka. Oh Tuhan, menjara dan lain sebagainya. Oh, baik di Medan maupun di Jakarta Tuhan. Tuhan tolong di beberapa Tuhan, tempat mungkin yang belum terekspos, ada banyak kejahatan yang terjadi Tuhan. Hanya kami bermohon kepadamu Tuhan, tolonglah supaya mereka kuat iman mereka. Kami tahu ketika kami hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan Bapa di surga, kami taat kepada Tuhan, pastilah selalu ada jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang memiliki dampak langsung kepada usaha mereka, pekerjaan mereka. Oh Tuhan, jutaan manusia saat ini sedang menganggur atau dirumahkan Tuhan, dalam nama Yesus. Oh kami berdoa kepada mereka agar Engkau Allah datang kepada mereka, meneguhkan anak bangsa ini Tuhan. Oh kebaikan Tuhan datang juga kepada mereka, baik mereka yang percaya kepada Tuhan maupun yang tidak percaya kepada Tuhan. Baiklah Engkau datang kepada mereka, menguatkan mereka, menolong mereka sehingga mereka tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi mereka bisa melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mau menolong mereka Bapa, Engkau mau, dan baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka cakap dalam menanggung segala persoalan hidup mereka. Kami tahu Tuhan, Engkau saja Tuhan yang mau menolong. Kalau dengan segala ratap tangismu Engkau mau Tuhan mendoakan orang-orang yang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, yang mengalami tekanan batin, depresi, dan lain sebagainya. Tuhan Bapa di surga, kami Engkau ajar untuk berdoa. Oh Tuhan, terima kasih. Kami sadar kami tidak bisa menolong mereka,
Tapi Bapa di surga, kami yakin dan kami percaya Engkau mampu menolong mereka. Itu sebabnya kami berdoa kepadamu. Tangan kami terbatas untuk menumpangkan tangan atas mereka. Dan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu mampu menumpangkan tangan atas mereka. Tangan-Mu mampu hadir di setiap orang yang sakit, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami yakin imam besar kami adalah imam besar yang mau menyatakan kuasa-Mu, kekuatan-Mu, kesembuhan-Mu, berkat-Mu kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai imam besar, Kau bertanggung jawab untuk itu Tuhan, untuk memberkati mereka dan untuk menyembuhkan dan memberikan hal-hal yang baik bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Jangan lagi ada di antara mereka yang melakukan hal-hal kekerasan. Jangan ada lagi mereka melakukan jalan pintas. Jangan ada lagi Tuhan. Inilah keluhan-keluhan kami yang paling dalam Tuhan. Untuk mereka bisa menikmati Engkau, agar mereka bisa bertobat dari jalan-jalan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Belas kasihan-Mu datang kepada mereka. Belas kasihan-Mu Tuhan, urapi mereka, pakai Tuhan Bapa di surga. Bagaimana mungkin Kau tidak mengasihi ciptaan-Mu Tuhan? Tidak mungkin. Kau sangat mengasihi mereka. Sekalipun mereka berdosa Tuhan, Tuhan mampu menolong mereka, Tuhan mampu berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Biarkan rahmat-Mu datang, biarkan kemurahan-Mu datang, biarkan Tuhan. Juga mereka yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan, yang mau transformasi mereka. Oh Tuhan, transformasikan mereka. Kalau Engkau orangnya, mari taruh tangan-Mu di dada dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga mengasihi mereka. Kalau Engkau datang secara spesial kepada Saulus, datang juga spesial kepada mereka-mereka Tuhan. Bahkan mereka Bapa, mereka menjadi ciptaan baru, manusia baru, mengalami kelahiran baru, dilahirkan oleh Roh-Mu kembali. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang Kau pakai, berguna bagi nusa dan bangsa ini, bagi kerajaan-Mu Tuhan, untuk memuliakan Engkau kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan bagi mereka Tuhan yang mengalami, bersuara juga tolong mereka Tuhan Yesus. Dan bagi Engkau yang mau menerima Yesus, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya mengaku segala dosa dan kejahatanku. Ku mengakuinya di hadapan-Mu Tuhan. Ampunlah segala dosa dan kelemahanku. Masuklah dalam hatiku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih, dan masuklah dalam hatiku Tuhan. Dan jadilah pengusaha menjadi raja dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Aku percaya aku menerima hidup kekal dalam Kristus. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bagi Anda yang selamat, saya ucapkan selamat. Bagi kita semuanya, tetaplah kuat dan teguh dalam iman. Kalau waktu sudah normal, saran saya datanglah gereja-gereja di mana terdekat kepada rumah Anda. Dan sementara ini, mari rajin-rajinlah mendengar live streaming atau pelayanan para sahabat-sahabat kami, dan juga pelayanan melalui YouTube saya yang setiap hari, pagi dan malam. Doakan supaya ini semuanya menjadi berkat, dan terima kasih juga mensubscribe, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kalau malam ini Anda mau tidur, dan jangan lupa berdoa membaca firman Allah, dan supaya Tuhan nyatakan kebaikannya. Kalau Anda tidak bisa tidur, berdoa. Karena tidur itu karunia Allah. Kalau engkau berdoa, pasti Tuhan berikan. Saya yakin itu. Saya yakin. Dan dengan kualitas tidur yang Tuhan berkati.
Puji nama Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiran. Berbahagialah orang yang mendengarkan, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada, melakukan juga demikian kepada mereka. Oh, haleluya, 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 haleluya. Allahku akan mencukupi, Allahku akan mencukupi, Allahku akan mencukupi dalam situasi apapun. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Apa saja yang kau minta dan doakan, itu dengar firman. Dengar bahwa apa saja yang kamu minta dan doa, percayalah bahwa kamu sudah memberikan, maka hal itu akan diberikan kepada, diberikan, percaya saja. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Dan saya tetap berdoa kepada Tuhan supaya engkau tetap mengalami urapan baru dari Tuhan, berjalan dalam kuasa otoritas Roh Kudus, dan senantiasa ada firman dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Salam Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Senang bertemu dengan Anda. Saya mengasihi Anda, tapi Yesus jauh lebih mengasihi Anda karena Dia dapat memberikan yang terbaik kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya.